Octavia Sibrina dengan NIM 210210161. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip administrasi publik. What is administration? Istilah administrasi berasal dari bahasa Belanda, administrasi, tata usaha atau urusan pencatatan. Tata usaha administrasi dalam arti sempit, bahasa Inggris administration, seluruh proses kegiatan dari kelompok-kelompok kerja yang saling bantu guna mencapai tujuan bersama. Proses administrasi dalam arti luas, administrasi publik yang artinya proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Prinsip-prinsipnya ada 3, kegiatan, banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan unsur-unsurnya, yang pertama organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga kepegawaian, yang keempat keuangan, yang kelima perlengkapan, yang ketujuh perkantoran, yang ke-8 tata hubungi atau komunikasi, yang ke-9 public relation. Baik, saya akan menjelaskan tentang konteks bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa Indonesia terbagi 3. Dalam bahasa Indonesia, sesuai bila diberi terjemahan praja, Sansekerta yang berarti rakyat. Dan yang kedua, pemerintah yang melayani rakyat diberi istilah pamong praja, pelayan rakyat. Dan yang ketiga, sejak zaman Belanda, kata praja sudah salah kaprah. Raja menadi raja. Yang keempat, pemerintah yang harusnya melayani rakyat, tetapi malah sebaliknya pemerintah yang minta dilayani oleh rakyat. Dalam wacana ilmu politik dan administrasi publik, paling tidak dikenal ada 5 perspektif tentang publik. Yang pertama, perspektif pluralis. Yang kedua, perspektif pilihan publik. Yang ketiga, perspektif legislatif. Yang keempat, perspektif penyedia layanan. Dan yang kelima, perspektif warga-warga. Dan perspektif ini berakar pada tradisi konflik yang memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan. Menurut para pendukung, setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok kepentingan dalam perkembangan selanjutnya. Pandangan demikian bukannya tanpa kelemahan. Ada berbagai kritik yang dilontarkan kepada kaum pluralis. Paling tidak ada 3 persoalan baku yang sering dilontarkan. Perspektif pilihan publik, seperti juga kritik terhadap pandangan kaum pluralis. The public choice perspektif cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap mereka yang kurang memiliki hak khusus dalam masyarakat. Konsep publik harus bangun melalui pemberdayaan konstitusi. Setiap tindakan pejabat publik harus berbasis pada konstitusi. John Rowe misalnya menyatakan bahwa administrator publik harus mempunyai kompetensi baik secara teknis maupun secara moral untuk menjunjung tinggi dan mengabdi pada konstitusi. Konsep publik harus berdasarkan pada pengertian tentang warga negara yang berbudi luhur. Dalam hal ini berlaku rangkaian kata-kata bijak bahwa suatu rezim pemerintahan tidak akan lebih baik dari masyarakat yang mereka wakili. Oleh karena itu, untuk melahirkan rezim yang baik perlu dibangun warga negara yang baik pula yang merupakan sumber dari mana pemerintah tersebut berasal. Konsep publik harus dibangun berdasarkan pada pembentukan dan usaha, pemerintahan, sistem, dan produser untuk mendengar dan merespon kepentingan publik. Administrasi publik hendaknya tidak hanya terikat pada prinsip efisiensi dan ekonomi, namun juga pada keadilan sosial, serta nilai-nilai yang lebih luas dan umum seperti yang telah disebutkan di dalam prinsip nomor 2 di atas. Dengan memahami nilai-nilai yang lebih luas dan umum, para pejabat publik tidak memperlakukan dan merespon kepentingan publik dari segi ekonomi semata, namun juga dari segi-segi lain yang lebih fundamental seperti dari aspek moral,
kultural, dan spiritual. Konsep-konsep publik harus didasarkan pada kebijakan dan kasih. Secara moral, tujuan utama sebuah pemerintahan adalah berusaha memperluas perlindungan nilai-nilai rezim kepada seluruh warga negara. Jika benar demikian, maka administrasi publik harus memiliki karakter dan dijalankan berdasarkan pada kebijakan dan kasih sayang. Warga negara dan para pejabat publik yang baik akan menghargai dan memahami hukum sebagai kepedulian pada kepentingan orang, seperti kepedulian pada kepentingannya sendiri. Pemahaman publik. Publik berasal dari publik dalam istilah public administration atau public figuring. Semula dalam paradigma lama diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah atau negara. Oleh karena itu, upaya mengatur masyarakat senantiasa bermula dan dilakukan oleh pemerintah, peran rakyat atau masyarakat sebagai objek. Publik dalam paradigma baru. Publik di sini melibatkan rakyat atau masyarakat sesuai hal yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat publik. Di sini rakyat atau masyarakat senantiasa diperkembangkan sebagai subjek dan objek sekaligus. Berdasarkan kedua pendapat di atas dan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai buku teks administrasi publik, maka secara garis besar ruang lingkup administrasi publik adalah pelayanan publik, organisasi publik, manajemen publik, kebijakan publik, dan tanggung jawab moral. Kebijakan publik menyangkut proses penentuan tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dilogikakan dengan sistem kerja otak manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan. Organisasi publik berkenaan dengan bagaimana melakukan pembagian tugas antara struktur atau unit untuk mencapai tujuan dan target. Manajemen publik menyangkut proses bagaimana kegiatan yang telah dirancang dalam diimplementasikan secara efektif. Tanggung jawab moral memberikan tuntutan moral terhadap pelaku administrator tentang apa yang sebaiknya dan apa yang tidak sebaiknya dilakukan. Peran administrasi publik. Administrasi publik secara umum dipersiapkan sebagai the word of government, sehingga peran administrasi publik sangat vital bagi negara. Administrasi publik mempunyai peran dalam membantu mendasarkan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan memanfaatkan akan dapat dirasakan setelah pemerintah profesional. Jadi, administrasi publik merupakan medan para aparat atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik, khususnya dalam menyediakan pelayanan bagi kepentingan publik. Maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan sesuatu negara. Administrasi publik juga bisa sebagai ajang di mana bisa diaksikan apakah benar elit-elit, birokrasi, dan politisi memenuhi janji-janjinya atau komitmennya kepada publik yang memiliki mereka atau peran untuk menjaga kepercayaan publik. Kegiatan administrasi publik berdasarkan definisi dan unsur kegiatan administrasi adalah kategori politik, kategori legal, kategori manajerial, kategori mata pencaharian. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.